Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman berada. Kali ini gue mau jalan-jalan dan gue bakal ngajak kalian ke salah satu tempat bersejarah di kota Serang, yaitu situs Banten Girang. Yap, Banten Girang. Sebagaimana kita tahu bahwa situs bersejarah ini merupakan tempat yang menjadi cikal bakal Banten. Sebab situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan kerajaan Banten Girang yang keberadaannya masih bisa kita jumpai di pusat kota Serang hingga saat ini. Di dalam situs Banten Girang terdapat dua tempat yang menjadi ikonik, yaitu penziarahan dan juga goa. Sebenarnya masih ada satu tempat yang ikonik, yaitu Punden Berundak. Namun seiring berkembangnya zaman, punden tersebut sudah mulai terkikis dan atasnya sudah mulai tertutup oleh tanaman-tanaman liar. Hal ini akibat kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam upaya menjaga dan memelihara situs purbakala ini. Oleh karena itu, hanya mengandalkan sumbangan masyarakat dan penziarah yang datang untuk bisa membantu dalam menjaga dan juga memelihara situs ini. No, I won't make a sound. I love the pain. Wahanten Girang atau Banten Girang sendiri ialah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 932 Masehi dan berkuasa selama sekitar 500 tahun lamanya. Kerajaan yang dibentuk sebelum masa Kesultanan Banten ini memiliki corak Hindu dan memiliki andil besar dalam perkembangan masyarakat Banten, terutama dalam kaitannya atas teknologi. Sementara makam Ki Masjong dan Ki Masju dalam situs ini merupakan dua tokoh penting dalam peralihan kekuasaan dari Kerajaan Sunda kepada Kesultanan Banten. Masih di bangunan yang sama, terdapat sebuah ruangan yang berisi peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu. Yap, itu adalah museum. Ruangan museum ini bersebelahan langsung dengan makam Ki Masjong dan juga Ki Agusju. Terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu pada masa kerajaan Hindu Banten yang masih ada di museum ini, seperti keramik-keramik, gerabah, pedang, mata uang logam, bahkan ada sebuah bentuk kepala kecil yang saya kurang tahu itu apa, tetapi sepertinya merupakan barang yang sangat-sangat antik. Setelah melihat-lihat di sekitar museum dan juga makam dari Ki Masjong dan Ki Agusju, sekarang gua mau langsung datengin Goa Banten Girang yang rumornya itu goa ini bisa tembus sampai ke tanah Arab, yaitu di Mekah. Pada percaya nggak? Yuk kita simak langsung videonya. Kenalin Pak, nama saya Frahsya Mika Sidiki. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta tahun 2021. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Gofur. Bapak Gofur. Pak, Bapak udah berapa lama nih sekiranya menjadi kuncen ataupun penjaga dari Goa Banten ini? Kalau buat kuncen atau penjaga itu bukan ya, karena berhubung rumah saya dekat, jadi saya yang urus. Dan sementara ini ada jupalnya juga, juru pelihara saya nggak tahu siapa.
Sebab Oh. Jupelnya itu tidak pernah mengurus. Oh begitu. Jadi ini karena rasa simpati saya dengan sejarah ya, ditambah dekat dengan rumah ya saya urus lah. Jadi artinya secara resmi bukan bapak gitu Iya, mencennya. bukan saya secara resminya. Konon katanya, apabila kita menelusuri gua ini sampai ke ujungnya, maka ia akan tembus ke tanah Arab, yaitu Mekah. Pada percaya nggak nih? Ya kita balik lagi wallahu alam bisawab. Ya karena kita ini orang-orang zaman sekarang ya. Kalau mungkin orang-orang zaman dulu itu masih bisa. Karena orang-orang dulu kita perbandingannya dulu dengan sekarang itu beda. Kalau orang zaman dulu benar-benar bersih, benar-benar dia itu menjaga alamnya dan tidak memakan-makan barang subhat kan. Kalau orang sekarang kan banyak Pak yang makan barang subhat. Iya, Pak. Ya contoh kecil kita beli ayam potong lah. Iya. Yang belum mati langsung bisa mati. Langsung, Nah, kalau orang dulu kan enggak. Oh, berarti ini lebih ke balik kepercayaan kita lagi Iya. aja Pak ya. Goa Banten Girang ini sudah berdiri lama sekali, bahkan sebelum Islam masuk ke Banten. Pada saat itu, masih kerajaan-kerajaan Hindu yang menguasai wilayah Banten. Dan para raja-raja di sini menggunakan goa ini untuk bertapa dan juga memberikan sesajennya di punden berundak yang sudah diceritakan di awal. Oke, terus kalau misalkan kali yang di belakang ini nih Pak, kira-kira adakah sejarahnya yang sama dengan gua Banten atau seperti apa? Oh, ini yang disebut Kali Cibanten. Yang hulunya ada di Gunung Karang, muaranya di Karanghantu. Dahulunya berfungsi sebagai tempat transportasi, perdagangan. Sebab di sebelah barat sana diketemukan tangga tempat kapal bersandar. Ketika kita naik ke daratan itu ada tangganya. Ya berhubung tidak terurus, ya kalau buat ke sana itu sulit jalannya. Karena ditumbuhi rumput liar gitu. Let's sing a song full of hope, full of pain. Ya, itulah beberapa kisah yang sudah kita dengar mengenai situs Banten Girang. Mulai dari penziarahan makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju yang merupakan mualaf pertama di Banten, sampai ke Goa Banten Girang yang konon katanya bisa tembus sampai ke Mekah. I'll be right there. Thank you guys for watching. Semoga hal-hal yang ada di video ini bisa nambah wawasan kita semua, terutama nambah kebanggaan kita sebagai warga Banten. Don't forget to comment, like, and subscribe. See you guys in the next video. Gua Frahasya Amiki Asidiki, and peace out. Close to the sun.